yang tidak mempunyai pengalaman, sebagian besar berasal dari anggota ormas. Gak apa-apa, dari anggota ormas itu gak apa-apa, asal punya kompetensi untuk menjadi petugas gitu. Jadi rakyat gak rugi, jamaah haji gak rugi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gue Babaldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, langsung jangan lama-lama, cekidot. Cekidot, gue nggak tahu kenapa seneng ngomong cekidot ya. Cekidot aja di deskripsi ada link merchandise Babaldo Shop ya, langsung aja cekidot ngedot. Sekarang kita masuk ke konten guys. Oke guys, ada berita mengejutkan katanya Demokrasi News ya. Buat gue sih kagak. Demokrasi News mengejutkan, investigasi Tempo ungkap rekrutmen petugas haji dari ormas tertentu. Mengejutkan? Tentu tidak. Kalau gue nggak terkejut, cuman baru kebongkar aja. Ya kan, mumpung gitu, dan nggak salah juga sih ya kan, kalau mau ngasih kerjaan itu sama orang-orang yang deket sama kita, memberi sedekah itu kan orang terdekat dulu gitu guys. Iya, itu nggak mengejutkan buat gue dan wajar. Cuman mudah-mudahan dengan begitu pelayanan tetap bagus gitu. Yang jadi masalah ini kadang-kadang sudah orang terdekat, udah itu, tapi pelayanannya ya gitu-gitu, banyak kejadian yang nggak enak. Itu salahnya. Bukan masalah orang terdekatnya. Kalau orang terdekat udah wajar guys. Gue juga kalau ada apa-apa ya nyari orang terdekat dulu lah, ya kan? Nggak mengejutkan. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu nih ya. Kita baca dulu. Mana beritanya tadi? Oh ini. Oke, dari Demokrasi. Koran Tempo edisi Selasa 4 Juli 2023 ungkap soal rekrutmen petugas haji. Karpet merah untuk petugas dari ormas. Demikian judul headline Koran Tempo. Gue gak ada masalah mau dari siapa aja petugas, selama itu kerjanya bener kan gitu ya. Berikut liputan Tempo. Berbagai persoalan muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Salah satu penyebabnya diduga karena proses perekrutan petugas haji dan media center haji MCH yang kental akan nepotisme. Hello. Dulu Pak Harto itu dilengsarkan karena KKN, salah satunya nepotisme. Ya, tapi sekarang makin banyak ya. Ujungnya petugas yang terpilih tidak memiliki kompetensi sehingga pelayanan terhadap calon haji terabaikan. Itu yang jadi masalah. Andai kata orang dekat, nggak apa-apa juga. Wajar aja. Ya, orang terpercaya itu orang dekat. Tapi yang punya kompetensi gitu. Jangan mentang-mentang orang dekat tapi nggak punya kompetensi dikerjakan karena orang dekat. Jangan, nggak baik itu. Hasilnya yang buruk. Kesian rakyat. Kesian jamaah haji. Kan gitu. Paling tidak dugaan ini disampaikan oleh Asrul, bukan nama sebenarnya, seorang jurnalis media nasional.
Asrul mendapat tawaran bergabung di MCH pada Januari lalu. Ia menganggap tawaran ini menjadi peluang untuk berangkat ke Tanah Suci, meliput pelaksanaan ibadah haji. Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, dari mengisi formulir pendaftaran hingga menyelesaikan sejumlah tes yang menawarkan teman saya di PBNU, kata Asrul kemarin. Ya, apalagi orang keagamaan ya wajar. Gue serius, buat gue ya petugas yang dari orang dekat, dari ormas tertentu yang sepaham dengan Menak itu nggak masalah, bagus. Karena memang memberikan pekerjaan itu sama orang yang kita percaya, orang dekat kita. Tapi tolong berikan kepada memang orang-orang yang punya kompeten gitu, yang bisa, supaya nggak apa ya, hasil kerjanya nggak jelek gitu. Karena kalau hasil kerjanya jelek, nanti yang korban itu rakyat, jamaah haji gitu. Asrul tak butuh waktu lama untuk melengkapi syarat administrasi. Ya, kemudian diminta bertemu dengan tim seleksi untuk wawancara. Salah satu materi yang ditanyakan adalah tentang sikap petugas MCH ketika mendapat laporan dari anggota jemaah. Misalnya ketika menemukan nasi basi, apa yang harus dilakukan, kata dia. Saya jawab kalau cuma 1 tidak masalah, tapi kalau 1000 ya harus dilaporkan karena itu akan merugikan calon haji. Belakangan, kata Asrul, pertanyaan-pertanyaan tim seleksi dirasa agak janggal. Misalnya ada pertanyaan tentang organisasi masyarakat yang dipilih, yaitu antara Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Kok ke situ? Apa hubungannya kompetensi petugas haji sama ormas yang dipilih ya? Meski saya dibesarkan dengan kultur NU, tapi saya jawab saja Muhammadiyah. Ujarnya, saat itu dia berpikir apapun pilihannya tidak ada yang salah karena kedua organisasi itu memang baik. Selanjutnya, Asrul mendapat undangan untuk mengikuti Computer Assisted Test di Asrama Haji Pondok Gede. Dalam tes itu ada 100 pertanyaan yang harus dijawab. Semuanya diselesaikan dengan cepat, namun saat akan mengirimkan jawaban hasilnya tidak bisa dikirim melalui sistem. 3 kali saya ulang selalu gagal sehingga nilai saya 0, ucapnya. Dari 600 peserta tes, hanya saya yang tidak bisa. Jadi seperti di blok. Oh, ya. Karena milih Muhammadiyah tadi itu mungkin ya. Mungkin. Di tempat tes, Asrul bertemu dengan belasan peserta dari rombongan berbeda. Kebetulan ia mengenal beberapa orang di antaranya. Mereka berlatar belakang staf ahli anggota DPR dan Ormas. Ternyata mereka tidak mengikuti rangkaian tes dari awal, tapi langsung mengikuti Computer Assisted Test. Prosesnya tidak transparan, ucapnya. Oh, ya. Ya, jadi memang ada yang begini ya. Aduh. Cerita berbeda disampaikan Misbahatul Hidayati. Perempuan berusia 42 tahun itu sama sekali tidak terhambat saat menyelesaikan seluruh tahap seleksi. Saya lolos dari perwakilan pesantren di Demak, kata Misbahatul. Ini pengalaman pertama saya menjadi petugas haji. Sumber Tempo yang mempunyai pengalaman dalam mengelola calon haji mengatakan kualitas perekrutan petugas haji dan MCH tahun ini menurun jauh. Sebabnya tim seleksi lebih banyak memasukkan petugas haji yang tidak mempunyai pengalaman. Sebagian besar berasal dari anggota ormas. Gak apa-apa, dari anggota ormas itu gak apa-apa. Asal punya kompetensi untuk menjadi petugas gitu. Jadi rakyat gak rugi, jamaah haji gak rugi. Jumlah petugas yang berpengalaman dikurangi sehingga di lapangan jadi banyak masalah. Sebelumnya perbandingan 70-30, lebih banyak yang berpengalamannya. Sekarang kebalikannya. Ya memang begitu guys, kalau nggak berpengalaman ya begitu. Nanti deh. Makanya nyari calon suami itu yang berpengalaman. Ya kalau nggak pengalaman, jadi petugas haji aja. Kacau kalau nggak berpengalaman. Gimana mau jadi imam seumur hidup? Wasik. Itu keren gue. Barusan ini quote gue keren banget anjing. Calon suami berpengalaman. Lanjut. Kenapa ke sono sih gue? Proses rekrutmen, kata dia, juga tidak transparan dan cenderung memberikan karpet merah kepada anggota ormas tertentu. Kualitas dan kompetensi petugas menjadi terabaikan. Tidak mengherankan. Ketika pelaksanaan puncak ibadah haji, banyak petugas yang tidak paham dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul. Iya, karena nggak pengalaman tadi. Ya, gitu.
Jumlah petugas banyak, tapi tidak paham peran masing-masing katanya. Jadi cenderung ikut arus saja. Satu gendong orang, lainnya ikutan. Direktur Jenderal Umrah dan Haji Kementerian Agama, Hilman Latif, membenarkan lembaganya merekrut banyak petugas haji dari kalangan ormas keagamaan. Namun jumlahnya merata untuk jatah setiap ormas yang menjadi petugas haji. Adapun anggota organisasi yang banyak mendaftar banyak berlatar belakang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Dari kalangan agamawan dan tokoh di pesantren termasuk perguruan tinggi juga terrepresentasikan, ujarnya. Soal pengalaman petugas haji, Hilman mengatakan telah merekrut sebagian petugas yang mempunyai pengalaman, baik secara administrasi maupun praktis. Mereka yang berpengalaman direkrut dari Kementerian Agama tingkat pusat sampai daerah. Jadi memang tidak semua punya pengalaman, tapi kami kombinasikan, ya kombinasinya yang pas gitu. Jangan banyakkan yang nggak pengalaman, akhirnya kan kacau. Menurut Hilman, proses perekrutan petugas haji dan MCA berjalan secara transparan. Mekanisme pendaftaran tes juga tidak ada perbedaan antara media mainstream dan media ormas Islam, baik cetak maupun elektronik. Proses rekrutmen berjalan lancar, ujarnya. Ya, tapi fakta di lapangan ada yang seperti ini ya. Ya, kalian mau percaya gimana? Jadi sekarang kesimpulannya aja guys. Kalau gue pribadi nggak ada masalah ya, mau ngerekrut dari orang-orang dekat, dari ormas tertentu nggak ada masalah itu buat gue. Karena buat gue kepercayaan itu memang kepada orang-orang dekat ya kan. Hanya saja yang jadi masalah itu guys, kalaupun harus orang-orang dekat, tolong pilih yang memang udah bisa gitu, yang punya kompetensi, yang kualitasnya pas. Jangan mentang-mentang orang dekat, terus kalau nggak pas dipaksa-paksain pas, yang rugi itu jamaah haji. Kayak yang terjadi kemarin, gimana menurut kalian? Komentar yang baik di bawah, gue Babe Aldo pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas haji aja cari yang pengalaman, kalian wahai para cewek mau cari suami yang nggak punya pengalaman. Pantes aja kacau deh lu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.